Ini cok, udah mulai. Hello guys, kembali lagi. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang akuntansi inflasi. Di sini sudah ada bagannya. Jadi inflasi itu adalah suatu kenaikan harga atau barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ke bagannya. Nanti bagannya ini saya akan tampilkan secara lebih lebih besar lagi. Jadi biar teman-teman gampang melihatnya. Jadi yang kita bisa lihat tuh yang ada metode pengukuran inflasi. Maaf sebelumnya mungkin di sini saya salah ketik. Jadi di pengukuran inflasi itu ada 3. Yang pertama ada Consumer Price Index, Production Price Index, dan GNP deflator. Jadi kita jelaskan secara singkat aja. Yang pertama itu CPI atau Consumer Price Index. Itu adalah indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi kebutuhan hidup. Yang kedua, Production Price Index. Indeks yang menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi. Yang kedua, GNP deflator merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan Production Price Index, di mana indeks ini mencangkup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kedua indeks tersebut. Yang selanjutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama ada demand pull inflation, kedua cost push inflation, yang ketiga domestic inflation, yang keempat important inflation. Yang pertama itu demand pull inflation timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Yang kedua, cost push inflation, inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya kurang aktif. Misalnya domestic inflation, tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri. Yang terakhir, important inflation, tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang. Jadi kita masuk ke metode pengukuran aktiva dan kewajiban. Di sini itu terbagi 2 lagi ya metodenya. Yang pertama the entry value system dan the exit value system. Kita masuk ke the entry value system. Di sini ada 4: historical cost, general price level, replacement cost, reproduction cost. Terus kita masuk ke the exit value system. Itu ada 3. Yang pertama net realizable value, value, selling price. Yang kedua selling price, dan yang terakhir expect value. Maaf ya, bahasa Inggrisnya agak kurang. Dan yang terakhir kita masuk ke model akuntansinya. Di sini juga dibagi jadi 2. Yang pertama pengukuran menurut unit uang, dan yang kedua pengukuran unit tenaga beli. Kita masuk yang di pengukuran menurut unit uang. Di sini ada 4 juga. Historical cost accounting yang pertama,
replacement cost accounting, yang ketiga net realizable value accounting, dan yang terakhir present value accounting. Di sini mungkin saya juga salah ketik ya di present value-nya by CL. Jadi yang apa namanya, yang pengukuran unit tenaga kerjanya juga sama, cuman ditambah GPL aja depannya ya. Itu GPL bukan nggak pakai lama ya, artinya siapa tahu teman-teman salah mengartikan. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan dari mind mapping akuntansi inflasi, dari mind mapping ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf sebelumnya kalau saya bahasa Inggrisnya agak kurang, yang harusnya mungkin ngomong value jadi value. Ya namanya juga manusia ya, banyak kesalahan. Saya juga manusia biasa yang sering disakiti. Terima kasih dan sampai jumpa.